Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir, NIM 2110400056. Saya dari kelas PGMI 3 semester 3. Halo teman-teman, saya akan membahas tentang Jurnal Learning, Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indri Pratiwi MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda, di mana pertanyaannya itu bagaimana cara menyusun APBS atau RAPBS. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun RAPBS, maka dari itu saya akan membahas sedikit tentang apa itu RAPBS. Jadi RAPBS itu rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Ya, inilah masing-masing anggaran untuk setiap program dan kegiatan dianggarkan atau dilokasikan. Dan siapa yang menyusun RAPBS itu? Jadi yang menyusun RAPBS itu yaitu kepala sekolah dan melibatkan guru, staf tata usaha dan komunitas sekolah. Jadi, RAPBS itu perlu disusun pada setiap tahun anggaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Iya, langsung saja teman-teman, kita akan masuk cara menyusun RAPBS. Jadi yang pertama, inventarisasi kegiatan untuk tahun mendatang. Yang kedua, inventarisasi sumber pembiayaan sekolah. Yang ketiga, susun rencana kegiatan sekolah sesuai poin 1 dan 2. Yang keempat, susun dan isi sesuai contoh RAPBS sekolah. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya itu apa keterkaitan supervisor dengan administrasi pendidikan. Jadi jawaban yang saya ambil yaitu kegiatan administrasi pendidikan didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan bentuk pelayanan bimbingan dan pembinaan. Tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah. Sedangkan supervisi bagian dari tugas dari pengarahan atau directing suatu segi manajemen. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya yaitu apakah ada perbedaan atau kesamaan administrasi tata laksana pendidikan di SD, SMP, dan SMA? Iya, jadi menurut saya ada banyak kesamaan, di mana SDN itu berseragam, di SMP itu juga berseragam, dan di SMA itu juga berseragam. Jadi ada kesamaan. Dan di SDN juga belajar. Ya, pendidik memang harus belajar. Di SMP juga belajar dan di SMA belajar. Itu saja jawaban dari saya. Iya, langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana pertanyaannya apa maksud tata usaha sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Jadi tata usaha itu sebagai pusat ingatan karena tata usaha telah ingat dengan apa yang seperti dokumen yang masuk dan keluar. Itu ya dia ingat semua, biar itu dokumen yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu pasti dia ingat. Ya, itu saja jawaban dari saya. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya jelaskan secara rinci program orientasi supervisi. Baik, setidaknya ada 4 tujuan orientasi yang perlu kita ketahui, yaitu membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim, memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi baik, apa itu yang dimaksud dengan program orientasi? Jadi orientasi itu suatu program yang dibuat oleh perusahaan atau sekolah untuk memperkenalkan tempatnya bekerja, tugas karyawan atau tugas itu guru-guru,
kehidupan sosial di sekolah dan lingkungan sekolah. Baik, itu saja jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.